Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, belum banyak yang hadir ya, baru sekitar 17. Ya, kita tunggu beberapa saat dulu ya, sambil nunggu yang lain. Oke, ini gabung tapi sepertinya pada tinggal nih, sepi, nggak ada suaranya. Pada absen dulu di My Class ya, silakan saudara absen dulu di My Class. Saya tunggu untuk saudara presensi dulu di My Class.
Baik, sudah ada 20 peserta ya. Kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Insya Allah ini tatap muka yang berapa ya? Bentar, saya lihat kalender. Sepertinya minggu depan kita sudah mulai ujian ya. Ujian tengah semester, UK. Hari ini pertemuan keempat ya, betul ya? Karena beberapa kali nggak ada presensi ya di saya cek dulu. Oke, baik. Hari ini kita pertemuan keempat. Saya masih punya PR satu pertemuan yang ketika saya tidak bisa masuk ya minggu kemarin. Nah, kira-kira saudara bisa ada waktu kapan di minggu depan untuk mengganti? Hari Jumat minggu depan kita 2 kali tatap muka, bisa enggak? Offline gitu, Bu. Enggak, online aja. Jadi hari Jumat minggu depan itu berarti bulan tanggal Berat. 19 ya. Ini tanggal 19, berarti tanggal 26 2 kali tatap muka bisa enggak? Jam 9 saudara masuk enggak? Ada kuliah? Berarti nerus ya, Bu, dari jam 7 sampai itu ya, Bu? Iya, langsungan. Iya, Bu. Jam 9 Bisa nggak ya? ada kuliah kok, Bu. Enggak ada kuliah? Enggak, Bu. Oke. Nanti lapor sama Mbak Dewanti ya kalau kelas saya hari Jumat tanggal 26 lanjut 2 kali tatap muka. Oke, baik ya. Nanti setelah itu baru ujian semester. Ujian tengah semester ya, UTS. Oke, clear ya. Ada suaranya pada kemana nih? Nanti kalau udah ujian mid semester, kita akan pertemuannya lewat tatap muka ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Ya, karena kelas ini pernah
Satu kali saya tidak masuk ya. Iya. Ya, berarti ini materinya masih akad simpanan ya. Betul ya, akad simpanan ya. Saya share dulu materinya, coba. Karena saya lupa ya, ini kelas ini sudah saya sampai mana, saya nggak hafal. Ini sudah belum? Produk-produk bank syariah sudah belum? Ada produk simpanan, pembiayaan, dan jasa. Ini sudah belum? Nanti produk simpanan itu ada tabungan, ada deposito, ada giro. Pembiayaan itu ada pembiayaan konsumtif, ada pembiayaan produktif. Jasa itu ada transfer, ada inkaso, internet banking, dan phone banking. Ini sudah atau belum kelas ini ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sampai akad wadiah itu apa? Itu udah? Sudah ya? Ini sampai ke sini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu. Itu pertemuan ketiga kemarin. gimana? Pertemuan 3 kemarin ya? Iya. Oke, baik, baik. Baik, ya udah, kita masuk ke akad pembiayaan. Ya. Kalau kemarin kan kita bahas tentang akad simpanan, sekarang akad pembiayaan. Akad pembiayaan di bank syariah. Oke, nah ini namanya penyaluran dana. Ya, produk penyaluran dana di bank syariah. Ini berdasarkan fatwa DSN MUI. Ya. Yang pertama ada beberapa kategori. Jadi dalam produk bank syariah itu untuk pembiayaannya, produk pembiayaan bank syariah itu ada 3 kategori ya, yang paling sering digunakan. Yang pertama kategori jual beli, yang kedua kategori bagi hasil atau keuntungan, bagi keuntungan gitu. Kemudian yang ketiga kategori sewa. Ini yang sering dilakukan ya di bank syariah. Ada 3 kategori produk pembiayaan, yaitu jual beli, bagi hasil, dan sewa. Nah, masing-masing kategori ini memiliki akad yang berbeda-beda, tuh ya. Masing-masing kategori ini akadnya berbeda-beda. Yang pertama adalah akad jual beli. Akad jual beli ini produknya ada murabahah, ada salam, dan ada isna. Ya, ada juga perlu saya tambahkan musawamah dan ijaroh ya, kalau ijaroh sewa, sorry. Ada musawamah ya, murabahah, salam, dan istisna. Jadi produk kategori jual beli di bank syariah ini akadnya ada akad murabahah, akad salam, dan akad istisna serta akad musawamah ya. Jadi murabahah, salam, istisna, musawamah ini termasuk kategori akad jual beli. Oke, masing-masing pengertiannya apa gitu ya. Yang pertama akad murabahah. Ya. Murabahah adalah jual beli ya, akad pembiayaan berdasarkan jual beli di mana bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Ya, harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Nah, ini perlu saudara cermati bahwa dalam akad murabahah, bank itu bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Jadi pertanyaannya, yang dijual belikan apa? Tentu yang diperjualbelikan bukan uang. Karena ketika yang diperjualbelikan adalah uang, lalu bank itu meminta tambahan, maka tambahan itu adalah riba. Ya. Jadi yang diperjualbelikan adalah barang, harus real, ya harus real. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana solusi keluar dari riba. Solusi keluar dari riba bagi lembaga keuangan adalah menjalankan transaksi dengan real, ya. Menjalankan transaksi secara real. Secara real itu ya secara nyata gitu ya. Ada jual beli barang ya
ada barangnya, ada si penjual, ada si pembeli. Oke, baik, nanti kita bahas sangat mendalam dengan produk murabahah. Ya. Nah, murabahah dilakukan secara tunai, ya. Dan yang disebut dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan, ya, akad pembiayaan pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Terus, yang dilakukan secara kredit. Nah, bagaimana prosedur menjalankan pembiayaan murabahah, gitu ya? Bagaimana prosedur menjalankan pembiayaan murabahah? Saya jelaskan skema pembiayaan murabahahnya adalah Ibu, maaf suaranya kemut, Bu. ya sangat berbeda sekali antara apa yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Di mana bank konvensional yang diperjualbelikan adalah uang, ya. Nah, di bank syariah yang diperjualbelikan ketika murabahah untuk akad murabahah ya otomatis bukan uang karena kembali lagi kullu qadrin jaro manfaat fahuwa riba. Setiap pinjaman yang meminta tambahan maka itu adalah riba. Nah, ribanya di mana? Di murabahah. Ribanya di di jual beli uang. Maka solusinya adalah bank memiliki atau bank bertindak selaku penjual barang. Ya, bank bertindak selaku penjual barang seperti apa Bu skemanya? Seperti ini. Jadi mitra itu datang ke bank, ya, lalu kemudian dia menyampaikan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Sehingga di bank syariah yang tepat itu ketika ada nasabah datang, dia pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh seorang customer service itu bukan mau pinjam berapa, tapi pertanyaannya mau pembiayaan untuk apa, gitu. Mau pembiayaannya untuk apa? Bukan berapa, tetapi untuk apa? Karena kita menyediakan barang sesuai dengan keperuntukannya, menyediakan kepentingan sesuai dengan keperuntukannya. Nah, lalu ketika nasabah itu sudah menyampaikan keperluannya, ya kepentingannya untuk apa, maka bank ini yang kemudian membeli barang kepada supplier. Nah, ini proses ini harus betul-betul dilakukan dan dijaga dari tahap demi tahap. Ya, bank yang harus membeli barang dari supplier. Sehingga bank ini memiliki resiko, ya, menanggung resiko. Karena keuntungan itu harus berbanding lurus dengan resiko. Nah, resiko bank apa? Resiko bank adalah mengeluarkan modal, mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya, tenaga, dan sebagainya untuk membeli barang. Nah, ketika barang yang dibutuhkan itu sudah dibeli oleh bank, maka kemudian bank supplier itu menyerahkan atau mengirim barang tersebut kepada bank. Ya. Nah, setelah barang itu dimiliki dan dikuasai oleh bank, baru kemudian dijual gitu ya, dijual secara kredit kepada nasabah. Nah, di sini ketika akad itu terjadi transaksi serah terima barang. Ya, bukan serah terima uang. Ketika akad terjadi transaksi serah terima barang. Ya. Oke, paham ya di sini. Nah, contoh, saudara butuh motor. Saudara datang ke bank, itu kemudian si bank syariah idealnya dia tidak memberikan uang. Ya, tetapi ketika saudara butuh motor datang ke bank syariah menyampaikan keperluannya, bank syariah bertanya keperluannya untuk apa? Untuk beli motor, maka bank syariah itulah yang membeli motor itu ke dealer. Ya, setelah motor itu dimiliki dan dikuasai oleh bank, maka kemudian dijual kepada saudara dengan cara kredit. Nah, ada beberapa
beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank dalam rangka menjalankan akad pembiayaan murabahah ini. Ketentuannya apa? Adalah satu, nggak bisa di enter ya. Ya. Nah ini ketentuannya adalah satu, bank bertindak sebagai penjual, ya. Yang kedua, bank memiliki barang terlebih dahulu. Nah, bank memiliki barang terlebih dahulu. Oke ya, maksud ya, paham? Kemudian yang ketiga, dari sisi barang. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat. Ya, dari sisi barang yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar syariat. Contohnya apa, Bu? Khamar, jelas ya. Kita tidak memperjualbelikan barang haram yang mengandung khamar atau minuman keras. Yang kedua, kita tidak bisa membiayai jual beli patung. Yang ketiga, lukisan manusia, makhluk hidup, ya. Lukisan makhluk hidup itu tidak kita biayain. Yang keempat adalah keris atau pusaka gitu ya, sesuatu yang dianggap mistis gitu. Misal keris yang dianggap memiliki kekuatan atau keris yang kemudian bisa memberikan kehebatan tersendiri gitu ya. Itu bagian dari kesyirikan. Nah, ini tidak kita biayain. Kemudian komponen yang berikutnya adalah harga, ya. Sebentar. Oke, harga. Harga beli, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada mitra atau nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jadi, bank harus menyampaikan dalam ketentuan akad murabahah, bank harus menyampaikan harga perolehan. Ya, harga perolehannya berapa? Jadi harus betul-betul real menyampaikan harga perolehannya. Contoh misalkan harga perolehan dari supplier atau dari dealer itu adalah 15 juta. Harga di juta 700. Lalu kemudian sama si dealer dapat potongan 700. Nah, 700.000 ini bukan miliknya si bank. 700.000 ini adalah miliknya si nasabah. Sehingga mengurangi dari harga perolehan. Harga perolehan itu harga modal. Jadi nanti bank menyebutkan bahwa harga perolehannya adalah 15 juta, bukan 15.700.000. Ya. Kemudian harga jual. Harga beli ditambah dengan biaya yang diperlukan, ditambah dengan keuntungan. Nah, dalam akad murabahah, bank wajib menyebutkan putus ya? Iya, Bu. Oke. Oke ya, nah ini. Kembali ke masalah harga. Bank wajib menyebutkan keuntungan di awal akad. Ya. Contohnya bagaimana, Bu? Contoh tadi, harga motor di brosur 15.700.000. Lalu kemudian bank membeli ke dealer, lalu kemudian dealer memberikan potongan 700.000. Maka yang disebutkan dalam akad murabahahnya, harga perolehannya adalah 15 juta. Bukan 15.700.000 karena modal yang dikeluarkan oleh bank adalah 15 juta. Lalu kemudian setelah ditulis harga perolehan,
maka disebutkan keuntungan. Ya, anggaplah keuntungannya adalah 5 juta gitu. Anggaplah 5 juta. Maka harga jual gitu, keuntungan atau margin ya. Jadi dalam akad murabahah ini istilah margin adalah keuntungan. Keuntungan artinya adalah margin. Jadi misalkan marginnya adalah 5 juta. Sehingga harga jual motor ini dari bank kepada nasabah adalah 20 juta. Ini tanpa DP ya, 20 juta lalu diangsur selama 20 bulan misalkan. Maka angsuran per bulan adalah 1 juta. Gitu. Ya. Nah, di dalam akad murabahah ini wajib menyebutkan harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan. Ini wajib menyebutkan sehingga diketahui harga jual. Nah, harga jual inilah yang kemudian mengikat menjadi satu harga bahwa motor itu dijual seharga 20 juta dan diangsur selama 20 bulan. Nah, ini mengikat. Nah, dalam ketentuan syariah, ketika pembayaran angsuran ini mundur atau tidak bisa membayar angsuran, maka bank tidak boleh meminta denda. Karena denda bagian dari riba, ya. Bank tidak boleh meminta denda. Oke. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika harga jual ini sudah disepakati 20 juta, itu yang mengikat. Bu, jika ingin bertanya-tanya dulu, gimana caranya? Boleh. Bank boleh memberikan gambaran, gitu ya, gambaran angsuran ketika nasabah ingin melihat 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, itu boleh disampaikan. Tapi itu tidak masih dalam bentuk ilustrasi ya, atau perkiraan. Perkiraan kalau beli motornya harga 15 juta, jangka waktunya 1 tahun berapa. Itu boleh disampaikan sebelum akad. Tapi ketika sudah akad, maka itu harga mengikat satu harga. Gitu. Paham ya? Jadi dalam akad murabahah itu bank wajib menyebutkan harga perolehan dan menyebutkan keuntungan yang diminta atau disepakati antara bank dengan nasabah. Ibu boleh nego enggak pada saat terjadinya akad murabahah? Boleh. Namanya jual beli, nego boleh. Silahkan untuk nego. Begitu. Ya. Oke ya. Saya lanjut terkait dengan uang muka. Nah, kapan uang muka ini diberikan oleh nasabah kepada bank? Ya. Oke. Uang muka, bank boleh mensyaratkan untuk meminta uang muka atau DP. Itu diperbolehkan ya. Lalu, kapan bank itu menerima uang muka? Bank menerima uang muka pada saat bank telah memiliki barang. Pada saat bank telah memiliki barang, bank itu boleh menerima uang muka. Nah, oke, kemudian pada saat terjadi transaksi akad jual beli itu baru uang muka itu diterima oleh bank. Kemudian terjadilah akad, ya akad. Akad itu adalah BMT dan mitra berakad jual beli barang. Barang telah dimiliki oleh BMT dan pada saat akad barang diterimakan. Ini pada saat terjadinya akad. Oke, baik. Aturan berikutnya adalah tentang jaminan. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar mitra serius dengan angsurannya. Jadi jaminan boleh kita minta, Bu atau Pak, minta jaminannya ya. Bisa barang yang diperjualbelikan, yaitu kendaraan BPKB kendaraan itu sendiri atau jaminan dari barang lain ya. Oke. Kemudian diskon. Nah, ini tadi. Jika dalam jual beli murabahah bank mendapatkan diskon dari supplier atau potongan atau hadiah apapun dari supplier, maka itu miliknya nasabah. Ya, itu miliknya nasabah. Contoh ya, harga di brosur 15.700.000. Tapi kemudian sama dealer dipotong 700.000. Maka harga perolehan bank itu 15 juta. Tidak 15.700.000. Nah, kemudian misalkan bank memberi hadiah dalam bentuk payung misalnya atau flash disk. Nah, maka payung flash disk itu bukan miliknya bank tapi miliknya nasabah. Kita serahkan.
bank tidak diperbolehkan mengambil barang yang bukan haknya. Tuh. Ya, ini skema akad murabahah ya. Kemudian pelunasan. Pelunasan tadi harga jual itu sudah disepakati 20 juta. Jika kemudian nasabah menjual atau melunasi di awal, maka bank boleh memberikan diskon, tapi tidak kemudian diperjanjikan di awal, ya. Karena jika diperjanjikan di awal itu akan muncul dua harga. Tetapi diskon itu tidak diperjanjikan. Biasanya ya serta merta aja begitu mau pelunasan maka dikasihkan diskon. Dan kemudian terakhir ketentuan dalam murabahah itu bank tidak boleh meminta denda atas keterlambatan karena denda adalah bagian dari riba. Seperti itu. Ya, ini saya kasih contoh dengan akad murabahah di BMT UMY. Nah, seperti ini. Jadi bank betul-betul memiliki barang terlebih dahulu. Ya, ini proses serah terima. Jadi proses akad. Kalau belinya motor ya yang diserahkan adalah motor. Kalau belinya mobil ya yang diserahkan adalah mobil. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan oleh bank. Ini sesuatu yang prinsip ya. Jadi ketika kebutuhannya adalah barang, ya bank menyediakan barang sesuai dengan kebutuhannya nasabah. Gitu. Nah, begitu juga untuk transaksi yang ada di kampus. Ini jual beli laptop. Ya, ini laptopnya sudah kita berikan dulu, baru kemudian kita serahkan ke mitra atau ke nasabah. Jadi betul-betul real ya, jual beli barang secara real. Ini yang harusnya dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Gitu. Menjalankan transaksi secara real. Kenapa? Karena ketika transaksi yang dijalankan itu adalah transaksi yang real, maka yang terjadi pertumbuhan itu adalah pertumbuhan industri, ya, industri barang dan jasa. Karena apa? Karena terjadi permintaan, kenaikan permintaan. Ya, permintaannya meningkat. Bu, barang apa aja yang bisa diperjualbelikan? Barang apa saja, gitu. Dan itu harus disediakan langsung oleh bank, ya. Harus harus dipenuhi ya apapun kebutuhan yang diminta oleh mitra. Yang susah-susah, iya kami lakukan. Mau belinya kulaan sandal, ya kita beliin dulu sandalnya. Kita pernah kulaan kain, ya bank membeli kain dulu terlebih dahulu. Sehingga kita terlepas dari yang namanya akad yang memperjualbelikan uang. Tapi murni jual beli barang. Seperti itu. Sampai sini sebelum saya masuk ke akad yang berikutnya, ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Mas, saya tutup pintu dulu. Berisik. Ada Pak Tukang di rumah. Ya, silakan Mas. Terkait denda tadi, Bu. Ya. Ibu bilang kan tadi denda itu masuk riba. Nah, kalau denda yang dalam bentuk sanksi gitu, Bu, apakah itu juga termasuk riba? Kayak tilang gitu loh, Bu. Kan kita juga dapat denda. Apa itu juga riba, Bu? Tilang. Iya, Bu. Halo, Mas, tilang ya? Iya. Oke. Tilang itu adalah karena sanksi terhadap pelanggaran ya. Kalau tilang ya, sanksi terhadap pelanggaran. Berbeda dengan sanksi yang ketika ini perjanjian. Gitu. Kalau tilang itu kan berarti kita melanggar pelanggaran aturan yang ditetapkan. Maka itu adalah dimintain sanksi ya, sanksi dalam walaupun dalam undang-undangnya tilang itu sebenarnya macam-macam ya, bagi orang hukum mungkin paham. Berbeda konteksnya. Yang kategori riba ini dalam konteks riba, denda dalam konteks riba contohnya misalkan saudara menyewa orang nyewa apa ya? Kalau zaman saya dulu suka nyewa CD ya.
CD film. Kalau sekarang kan saudara udah download di internet sudah muncul ya. Saya belum punya contoh untuk yang sekarang. Contohnya kalau zaman dulu saya suka nonton film, saya sewa CD. Biasanya misalkan sewa seminggu bayarnya anggaplah 10.000 gitu ya. Nah, lalu saya terlambat menyerahkannya menjadi 12 hari misalnya terlambat. Nah, itu didenda per hari. Kalau sehari anggaplah 2.000, nanti kalau 2 hari jadi 4.000. Nah, 4.000-nya terhadap keterlambatan saya mengembalikan CD itu adalah denda. Itu adalah riba. Nah, beda kasus dengan tilang. Kalau tilang ada aturan negara nih. Setiap rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang melanggar rambu-rambu mengenai pasal bla 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 gitu. Nah, tilang itu bukannya tetapi memang sanksi yang dibuat oleh pemerintah. Gitu. Riba ini terjadi tambahan dari akad awal. Maksud ya, tambahan dari akad awal itu adalah riba. Contoh tadi ya, pembiayaan. Akad awalnya tadi 20 juta harga jual motor itu. Lalu kemudian ketika diangsur per bulan 1 juta, kemudian ada keterlambatan meminta tambahan, itu kan berarti tambahan atas akad awal. Begitu juga dengan sewa CD tadi. Berarti tambahan atas di akad awal. Akad awalnya kan 10.000 tuh. 10.000 per minggu. Nah, kalau saya misalnya lupa gitu, kelupaan. Akhirnya saya kembaliin lebih dari 1 minggu. Nah, kemudian denda itulah yang kemudian disebut dengan riba. Gitu, konteksnya berbeda, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Tidak ada? Oh ya, boleh silahkan. Nambahin soal yang tadi, Bu. Kalau misal denda kas itu masuk riba ya, Bu? Apa, Mbak? Denda kas. Misal benda. Hah? Denda kas, Bu. Denda kas. Iya. Contoh, Mbak, contoh. Contoh ya, Bu. Kita misal nih ada kas 10.000. Terus nanti ada dia telat bayar kas, ada dendanya nih. Nah, itu masuk riba ya, Bu? Kasnya digunakan untuk apa? Ya misal untuk buat kelompok atau organisasi gitu, Bu. Iya, Mbak. Saran saya untuk memberi, ini kan tujuannya supaya peserta yang ikut dalam sebuah kelompok itu tertib bayar angsurannya. Tertib bayar kas, tertib bayar uang kas kan gitu maksudnya. Nah, iya, Bu. Sebaiknya supaya mereka tertib itu jangan dalam bentuk uang punishment-nya. Khawatir ini menjadi bagian dari riba. Karena meminta tambahan dari komitmen awal. Nah, sebaiknya mungkin punishment-nya tidak dalam bentuk minta tambahan denda dengan minta denda, tetapi misalkan nanti kamu kalian tuh kalau anak mahasiswa nanti kalau ada tugas kelompok dia nggak diajak gitu misal, atau punishment lain lah yang sifatnya itu punishment sosial ya, bukan dalam bentuk finansial ya, bentuk uang, tetapi punishment sosial lah. Silakan apa yang bisa saudara pikirkan, karena ketika tambahan dari sesuatu yang sudah dikomitmenkan dalam bentuk uang itu adalah riba. Jadi jangan sampai kita menjalankan riba dalam konteks yang kecil, dalam konteks sehari-hari yang kita tidak sadar gitu. Kita tidak menyadari itu. Ya, contoh arisan. Ini saudara belum terjun ke masyarakat, jadi belum terlalu paham tentang arisan ya. Arisan, kemudian iuran, kalau iuran nggak masalah. Kebanyakan tuh arisan ya, arisan nanti yang dapat arisan ngunduh
Nah, makan-makan. Nah, ini arisan uangnya dipotong untuk uang kas. Kan nggak boleh. Ya, nggak boleh ada pengurangan atau ada tambahan dari uang yang terkumpul. Intinya, kalau yang dalam bentuk uang itu aturan dalam Islam itu sangat ketat gitu ya, sangat sangat rigid ketika masalah transaksi uang. Ya, maka sebaiknya ketika transaksi uang itu betul-betul udah uang itu hanya sebatas sebagai alat tukar, sebagai uang kas, sebagai arisan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Karena tadi uang ini aturannya sangat rigid ya untuk mengatur sirkulasi atau pertukaran uang. Khawatir terjadi riba di situ. Gitu ya. Saran saya tadi Mbak yang meminta denda terhadap kas, sebaiknya denda hukuman gitu ya, punishment supaya peserta yang melakukan komitmen itu tertib, jangan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk punishment yang lain. Ya, yaitu tadi sanksi sosial, kan. Apalah yang kemudian tidak kemudian dalam bentuk uang ya, tidak untuk materi. Gitu Mbak, cukup? Nambahin sedikit Bu, nanya lagi. Boleh. Misalkan di suatu perpustakaan gitu, kita minjem buku, terus telat belinya. Nah, itu nanti bakal kena denda. Itu termasuk riba atau enggak, Bu? Iya. Iya. Maka sebenarnya pertama hindari terlambat. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kita terkena riba. Kalau memang kita tidak mampu menjelaskan kepada si pemilik perpustakaan ya, si pengelola perpustakaan. Kita menginikan diri kita sendiri, memberikan disiplin kepada diri kita. Jangan sampai kita terkena riba hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau memang kita mampu memberikan edukasi kepada pengelola perpustakaan itu, memberikan edukasi, mampu menjelaskan, itu menjadi dakwah ya, menjadi dakwahnya kalian gitu, bahwa Mbak dendanya jangan dalam bentuk uang dong gitu, karena ini bagian dari tambahan nih dari riba gitu. Itu tadi denda itu tadi yang saya contohkan, saya menyewa CD gitu. Sama pinjam buku perpustakaan nanti kalau terlambat denda 1.000, sebaiknya dendanya jangan dalam bentuk uang gitu, tetapi dalam bentuk punishment lain. Misalkan besok nggak boleh minjem lagi atau di hold ya, dikasih punishment kalau terlambat kamu 1 bulan nggak boleh minjem tuh, nanti dihitung 1 bulan ya, karena masih cari gampangnya ya. Kalau cari gampang itu ya sudah dalam bentuk uang punishmentnya, padahal kan aturan Islam nggak gitu. Nah, maka jika kita misalkan belum sanggup memberikan pemahaman ke petugas perpustakaan, mungkin kita lebih kepada mendisiplinkan diri kita, karena kita sudah paham itu adalah riba, berarti benar-benar harus saklek gitu ya, harus disiplin. Ketika harus kembali 3 hari ya harus kembali gitu, ngalai lebih cepat dikembalikan daripada terlambat dikembalikan. Atau kita konfirmasi kepada si pemilik perpustakaan, saya harusnya ngembaliin hari ini tetapi saya baru bisa besok, tolong dapat dimaklumi dan saya tidak mau memberikan denda gitu kan. Jadi saya nggak mau ini adalah menjadi sariba saya gitu. Oke, paham ya. Jadi ingat loh, kok kan jadi susah Bu hidup ini, enggak. Kembali lagi bahwa muamalah itu luas ya. Apa-apa boleh. Yang dilarang tuh hanya yang tidak boleh tuh yang dilarang saja. Nah, maka kita pelajari yang dilarangnya. Sehingga kita meyakini bahwa yang dibolehkan tuh masih banyak. Jadi yang dilarang sedikit. Ini saya khawatirnya semakin ke sini, semakin saya menjelaskan tentang praktek keseharian, saudara merasa kok sempit banget sih ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan berpikir seperti itu. Ya, berpikirlah bahwa oh ini ilmu yang baru, saya belum tahu, dan ayo kemudian kita bersemangat untuk sama-sama memperbaiki. Gitu. Oke ya. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan?
Saya izin Boleh. menambah terkait dengan sanksi kas tadi, Bu. Hmm. Semisal itu organisasi gitu ya, Bu. Kan sebelum organisasi ini jalan, kan udah dibuat peraturan gitu, Bu. Atas keterlambatan kas, keterlambatan hadir atau ketidakhadiran. Jadi udah disepakati sama gitu. Kalau dalam politik tuh kan enggak. Kalau ya dalam organisasi ada peraturannya sendiri gitu. Contoh lagi gini, Bu. Misal dalam pertemuan atau rapat gitu, seseorang tidak hadir atau terlambat diberikan sanksi gitu, Bu. Ya uang gitu, harus membayar berapa. Kan fungsi sanksi di sini itu untuk mendisiplinkan seseorang gitu ya, Bu. Kan agar mikir-mikir daripada nggak berangkat harus membayar gitu, kan milih berangkat begitu, Bu. Apakah masih riba, sedangkan di awal sudah menjadi ketentuan peraturan. Ya, baik Mas Riki. Bagaimana Bu? Ini kan sudah menjadi peraturan bersama. Ini kan sudah menjadi komitmen bersama dan ini sudah ada aturannya sejak dahulu kala gitu ya. Ya kan? Nah, namanya perjanjian itu bisa dibatalkan. Ya, kebetulan suami saya lawyer, suami saya pengacara. Jadi beliau paham namanya perjanjian itu bisa dibatalkan oleh satu pihak gitu. Itu satu ya. Tidak bisa mengungkap 100%. Ya udah dimusyawarahkan. Nah, dimusyawarahkan gimana? Ya udah ketika di antara sekelompok itu ada yang sudah memahami tentang riba, ya dijelasin. Yuk, mungkin nggak usah ngomongin tentang riba dulu. Yuk kita buat aturan punishment-nya itu tidak dalam bentuk uang. Gitu. Soalnya kalau bentuk uang itu tidak mendidik misalkan ya, seolah-olah orientasinya itu hanya materi. Coba yang lain deh yang bisa lebih mendidik. Bisa lebih mendidik kepada seluruh anggotanya. Ya, kepada seluruh anggotanya. Nah, kalau menurut kesepakatan, kan kesepakatannya gitu, kesepakatan kan bisa dirubah. Kesepakatan kan bisa dinego ulang gitu. Tidak bisa, itu bukan Al-Qur'an kan gitu kan, yang tidak bisa dinego, yang tidak bisa dirubah. Sepanjang namanya perjanjian itu masih bisa dirubah. Ya udah dirubah aja ketentuannya, dirubah aja aturannya. Aturannya sudah tidak memungkinkan lagi berlaku sekarang. Aturannya sudah tidak fleksibel lagi, misal atau aturannya sudah tidak bisa dijalankan di saat ini. Itu yang pertanyaan satu. Dan yang kedua, gimana Bu? Ketika ini dalam sebuah forum atau sebuah komunitas, lembaga kemahasiswaan, supaya dia komitmen datang rapat tepat waktu, datang ini tepat waktu. Ini gimana caranya? Ya tadi buat komitmen yang sifatnya bukan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Contoh misalnya saya pernah, walaupun saya waktu itu belum paham tentang riba ya, zaman saya kuliah saya belum paham tentang riba. Kalau saya waktu itu lama di HMI ya, saya aktif di HMI juga. Biasanya ini kalau di HMI itu yang telat gitu ya, yang datang telat atau yang jarang datang rapat, itu dia kami buat kesepakatan dia yang beli es teh. Ya memang secara ini dari materi, dalam bentuk materi, tetapi yang fisiknya, wujudnya itu tidak uang yang diserahkan. Tuh. Jadi yang datang terlambat atau yang nggak pernah ikut rapat 3 kali berturut-turut, nanti kalau datang dia wajib beli es teh untuk teman-teman semua. Tuh, dia wajib bayar raktir kita es teh. Ya, saya berpikir bahwa itu kalau walaupun sebenarnya dalam bentuk materi ya, tetapi tidak fisik uang gitu, tidak fisik uang yang diserahkan. Atau mungkin biasanya dulu punishment-nya ya jemput pembicara. Gitu. Nanti yang datang terakhir, yang terlambatan melulu, tugasnya adalah jemput pembicara. Supaya apa? Supaya dia datangnya, kalau jemput pembicara kan harus on time. Nah, kami komitmen itu. Ini yang kalau ada event datangnya suka terlambat, ditunjuk sebagai jemput pembicara. Tuh, karena kalau jemput pembicara dia harus on time, karena pembicara nggak boleh terlambat. Nah, itu punishment yang sifatnya
sosial ya, tidak dalam bentuk uang. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi apa? Saya lupa. Apa Mas Riki? Apa tadi? Apa Mas yang ketiganya? Saya melanjutkan punya Riki tadi ya Bu ya. Ya, boleh. Nggak tahu Rikinya kemana nih, nanya tapi kabur. Iya, kata Mas Riki itu misalnya kita ada dalam suatu organisasi. Nah, kan perjanjian tadi udah dijelasin kalau misalnya datang terlambat ada denda gini-gini. Tapi kan itu udah ituin bersama, Bu. Mungkin kalau ada masukan dari Ibu gimana? Gimana Mbak Titi? Putus-putus ya Bu sinyalnya ya. Iya. Gimana? Yang terakhir tadi saya tadi lagi ngomong ingat tapi habis itu lupa. Tadi ya Jadi yang kerjasama udah, yang suka terlambatan, yang tidak yang suka telat itu biasanya kami tunjuk menjadi petugas yang memang harus tepat waktu gitu. Itu tadi jemput pembicara gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi apa kata Riki ya? Saya lupa. Sebentar Bu. Sepertinya cuma saja. Udah. Nanyanya nggak jadi. Jadi untuk itu tuh bisa dibatalin ya Bu, perjanjian kayak gitu bisa diganti dengan yang lain, cara yang lain gitu. Bisa lah. Kalau semuanya mengikat, nggak bisa lah semuanya kayak undang-undang kayak Al-Quran. Setiap perjanjian ya bisa dirubah gitu atas kesepakatan bersama. Bahkan kesepakatan satu pihak juga boleh. Apalagi ini bukan perjanjian yang sifatnya diikat di hukum positif ya, gitu. Diikat di hukum positif itu misalkan dinotarilkan. Nah, ini kan nggak harus disepakati selamanya. Boleh revisi, boleh diperbaiki, boleh dibuat ulang. Gitu. Oke. Cukup ya Mbak Titi dan Mas Riki? Iya Bu, cukup. Soalnya kan saya kan bendaharanya gitu Bu, takutnya gimana gitu. Jadi saya mau nanya udah diwakilin sama Mas Riki gitu. Iya, itu hati saya jadi bendahara. Hati-hati ya, kalau udah paham tentang riba ya janganlah sekali-kali memudahkan untuk buat punishment yang sifatnya finansial ya, uang. Yuk kita belajar sama-sama punishment yang sifatnya membangun ya, yang sifatnya membangun. Bagi orang yang duitnya mungkin dimintain denda nggak masalah gitu. Kalau saya zaman kuliah boro-boro punya duit kan, nyari-nyarinya beasiswa terus. Ya bagi saya lebih senang kalau saya terlambat, saya berbicara. Saya aja konsekuensinya saya karena terlambat atau karena 2 kali rapat berturut-turut saya nggak hadir, pertemuan berikutnya saya jemput pembicara. Tapi karena saya nggak punya motor, waktu itu zaman mahasiswa saya jarang mahasiswa punya motor. Ya saya pinjam motor orang atau saya naik bis. Tuh, nanti saya naik motornya berbicara. Jadi bicara boncengin saya atau saya yang dibonceng pembicara. Yang penting saya udah menjemputnya. Biasanya komitmen-komitmen yang sifatnya mendidik lah, bukan komitmen yang sifatnya finansial. Nah, kalau zaman sekarang mahasiswa duitnya banyak, bagi yang dikasih punishment gitu udah tinggal bayarin aja. Enggak lah, kalau saya lebih pada cari apa ya? Cari tindakan atau aktivitas yang memang ya membangun, bukan dalam bentuk uang. Selain kita takut riba, juga tidak mendidik ya secara akhlak ya, secara karakter, moral dan sebagainya. Tuh. Tapi menarik untuk jadi mahasiswa itu untuk aktif di organisasi, menarik bagi saya dan itu akan terasanya nanti ketika kalian sudah lulus kuliah ya, di organisasi atau di tempat kerja atau di sosial, di kemasyarakatan itu akan sangat terasa sekali kalau kalian sudah menjadi aktif di organisasi. Oke, baik ya, saya lanjut ya. Saya izin nanti menutup kuliah agak lebih cepat.
karena saya rapat di kampus jam 9. Saya ini rumahnya dari Maguwo ya, jauh banget gitu. Oke ya, saya lanjut. Tadi ya, dalam kategori jual beli itu ada murabahah, ada istisna, ada salam. Nah, sekarang istisna itu apa, Bu? Istisna itu akad pembiayaan jual beli di mana barangnya ada. Barangnya belum ada tuh seperti apa, Bu? Barang yang ada itu barangnya yang harus dipesan dulu. Jadi istisna itu akad jual beli barang berdasarkan pesanan. Akad jual beli barang berdasarkan pesanan. Contoh, mau bangun rumah. Kan kalau bangun rumah desainnya sudah ada, RAB-nya ada gitu ya. Nah, akadnya itu akad istisna. Jadi nggak ngasih uang. Banknya nggak ngasih uang. Terus caranya gimana? Banknya kerjasama dengan pemborong. Kalau banknya nggak punya kemampuan untuk membangun rumah itu. Ya, banknya kerjasama dengan pemborong. Lalu pemborong itu menjadi tanggung jawabnya bank. Ngawasin, kerjanya udah sesuai atau tidak, sudah tepat waktu atau tidak, kayak gitu. Itu yang bekerja adalah bank. Bank bekerja sama dengan pemborong. Jadi pemborong itu tanggung jawabnya bank. Nah, contoh berikutnya yang paling sederhana mungkin penjahit. Contohnya adalah penjahit atau modiste. Misalkan saudara mau menikah nih, saya nggak mau sewa dari salon gitu kan. Biar untuk kenang-kenangan saya mau jahit baju pengantin sendiri. Ternyata nyari-nyari modiste, anggaplah misalnya ongkos jahitnya 10 juta, anggaplah begitu ya. Baju pengantinnya si artis misalnya, kalau artis ratusan juta ya, anggaplah 10 juta gitu. Nah, ternyata saudara belum punya uang tuh. Berarti datanglah ke bank atau ke BMT. BMT, saya mau buat baju pengantin, tapi dana saya nggak cukup kalau untuk bayar ke penjahit. Oh boleh, bisa gitu. Penjahit yang mana? Misalnya kalau penjahitnya penjahit X gitu. Ini penjahitnya. Oke, bentuknya seperti apa? Disebutkan nih bentuknya seperti ini, desainnya, kemudian payet-payetnya di mana gitu. Nah, lalu setelah itu yang mengambil alih komunikasi dengan penjahit itu adalah pihak bank atau penjahit. BMT lah yang bertanggung jawab terhadap selesainya jahitan itu. Ya, jahitan itu selesai tepat waktu, jahitan itu tidak cacat, jahitan itu bagus, sesuai dengan permintaan dan sebagainya sampai tuntas. Jadi, yang diserahkan pada saat barang yang dipesan ini sudah selesai itu bukan uang, tetapi yang diserahkan adalah barangnya. Contoh ya, ini adalah rumah. Lalu kemudian sudah selesai, yang diserahkan adalah rumahnya. Nah, ini pegawai BMT ya. Dan ini juga pegawai BMT. Nah, ini lagi bekerja sama dengan pemborong. Nah, ini yang diserah terimakan adalah rumahnya. Kembali lagi, transaksi yang dilakukan adalah transaksi real, bukan meminjamkan uang. Gitu. Transaksi yang real. Jadi kalau butuhnya tadi jahit baju, ya BMT kerjasama dengan penjahitnya. Yang ngawasin penjahitnya, uangnya diserahkannya ke penjahit. Kalau dalam konteks bangun rumah, uangnya diserahkan kepada si pemborong yang bangun rumah. Gitu. Bukan kepada nasabah atau anggota atau mitra. Nah, nanti yang diserahkan kepada anggota atau nasabah adalah rumahnya yang sudah jadi. Baju gaunnya, baju pengantin yang sudah jadi yang diserahkan. Jadi bukan uang. Artinya Islam itu sudah sangat memberi solusi jalan keluar supaya tidak terjadi riba. Segala kebutuhan kita bisa dipenuhi asal kita tahu ilmunya. Oh, ini caranya pakai ini. Ini namanya akad istisna. Pesan bangun, memesan atau membeli sesuatu yang harus dibangun terlebih dahulu, harus dibuat ya, harus dibuat terlebih dahulu. Beda seperti murabahah tadi. Murabahah tadi barangnya sudah jadi. Motornya udah jadi, rumahnya udah jadi, laptopnya sudah jadi, mobil sudah jadi, sesuatu yang sudah jadi. Ya, sesuatu yang sudah jadi, maka itu menggunakan akadnya murabahah. Tetapi kalau yang belum ada barangnya, tetapi speknya sudah ada, tinggal dibuatkan, maka itu akadnya adalah istisna.
Gitu. Gitu, cukup ya, paham tentang istisna? Oke. Bu, apa yang salam? Yang berikutnya adalah akad salam. Akad salam berbeda dengan akad istisna. Kalau akad istisna itu tadi jual beli barang berdasarkan pesanan. Kalau salam, jual beli barang sudah ada, tetapi dalam bentuk pembayarannya tangguh. Tangguh itu seperti apa? Contoh, barangnya sudah ada, barangnya duluan diterima, uangnya nanti. Ini contoh akad istisna. Biasanya tidak digunakan untuk pembiayaan, tetapi akad istisna ini digunakan untuk usaha-usaha all shop ya, online shop. Online. Kalau online kan uang dulu baru barang gitu, atau kadang ya barang dulu baru uang. Nah, jadi uangnya tertunda ya, pembayaran uangnya tertunda. Jadi barangnya selesai, barangnya sudah ada, beda dengan istisna. Barangnya belum ada. Kalau murabahah itu kredit, kalau salam itu tunai. Gitu ya, pembayarannya tunai. Tapi tertunda antara uang dengan barang. Gitu. Ya. Pembayaran yang sifatnya tertunda antara uang dengan barang. Jadi tidak berbarengan. Bu, kalau musawamah apa yang keempat? Musawamah adalah beli barang secara kredit di mana bank tidak menyebutkan harga, bank tidak menyebutkan keuntungan dan tidak menyebutkan harga perolehan. Kalau yang murabahah tadi kan bank wajib menyebutkan perolehannya berapa atau modalnya berapa, keuntungannya berapa, kemudian harga jual. Tapi kalau musawamah, bank tidak mengurai itu, tidak perlu mengurai harga perolehan, tidak perlu mengurai keuntungan, langsung barang ini saya jual secara kredit sekian, gitu. Jadi si nasabah nggak tahu modalnya bank berapa. Contoh misalkan beli laptop atau beli motor tadi, bank nggak perlu menyebutkan harga perolehannya 15 juta, keuntungannya 5 juta. Jadi harga jualnya 20 juta. Tidak perlu. Tapi kalau yang musawamah itu langsung menyebutkan harga jual ini 20 juta langsung selama 20 bulan. Udah. Jadi bank tidak, nasabah nggak tahu keuntungan bank berapa, kemudian harga perolehannya bank berapa. Itu untuk akad musawamah. Jadi udah selesai nih. Kategori akad jual beli dalam bank yang sering dilakukan itu ada 4. Murabahah, istisna, salam, dan musawamah. Murabahah jual beli kredit di mana bank wajib menyebutkan harga perolehan dan keuntungan. Ya. Istisna jual beli berdasarkan pesanan. Salam jual beli tangguh antara barang dan uang. Kemudian kalau murabahah musawamah jual beli di mana bank tidak harus menyebutkan harga perolehan. Jadi kredit biasa langsung menjual secara kredit dengan harga di awal. Tidak perlu mengurai seperti murabahah. Seperti itu. Ini kategori akad jual beli. Besok kita akan membahas, minggu depan kita akan membahas kategori akad syirkah atau kerja sharing ya, jual beli akad keuntungan bagi hasil. Nah, setelah ujian mid semester, saudara akan mulai masuk ke hitung-hitungan. Nah, nanti kalau hitung-hitungan kita masuknya secara offline. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya. Ini sudah saya minta waktu 10 menit lebih awal. Mudah-mudahan diikhlaskan. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup kelasnya. Ya, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa kalian absen dulu ya. Saya nggak absen lagi nih. Oh, sorry, ada tugas. Masya Allah, lupa saya. Ada tugas ya, sebentar. Saya share dulu tugasnya. Bu, PPT-nya boleh di-share di grup, Bu. Boleh, ya. Nanti saya share, saring dulu ya PPT-nya. Supaya saudara bisa persiapan untuk nanti ujian. Ini tugas, silakan saudara jawab melalui
My Class ya. Saya akan buka mulai hari ini sampai hari Sabtu. Oke, silakan dicatat dulu tugas untuk kuisnya ya. Kuis atau tugas lah, silakan dicatat atau dipoto. Sudah ya? Sudah kalian Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik ya, tinggal foto aja. Nah, saya khawatir terlambat ini. Sudah ya? Cukup? Jazakumullah khairan kasir. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin keluar ya. Ya, Bu. Square, while this bishop is Sudah, Dad. Udah. Ayo tuh. Gimana? wis sambung kok. Jep.